Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludin Ilham. NIM saya 18720500035. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Yang terhormat dosen pengampu saya yaitu dengan dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan, yang terhormat Ibu Ismerita SPD MPDE. Oke, jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian aktiva tetap. Aktiva atau biasa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk menghasilkan produk ini, maka peranan aktiva tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk memproduksi, dan lain-lain. Untuk memahami tentang aset tetap, terdapat beberapa pendapat yang akan dikemukakan antara lain sebagai berikut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah: yang pertama merupakan aktiva berwujud, yang kedua memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang ketiga digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik. Ada 3 jenis dari aktiva atau aset tetap berwujud. Contoh diantaranya ialah: yang pertama, aktiva yang memiliki sumber penyusutan atau juga depresiasi, misalkan seperti bangunan ataupun gedung, peralatan, inventaris, kendaraan, mesin-mesin produksi, dan yang lainnya. Yang kedua, aktiva yang mempunyai sebuah sumber dari depresi ataupun penyusutan, misalkan seperti tambang mineral, mineral deposit, ataupun sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam ataupun tambang bisa habis dengan kegiatan-kegiatan eksploitasi kembali kepada sumber-sumber tersebut. Oleh sebab itu, sumber alam harus bisa dialokasikan pada periode-periode, yang mana sumber daya alam ataupun tambang bisa membuahkan hasilnya. Yang ketiga, aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan ataupun tidak mengalami depresi. Misalnya, seperti tempat ataupun tanah yang di atasnya didirikan sebuah bangunan, perusahaan, dan yang lain sebagainya. Aktiva tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva atau aset tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai. Beberapa contoh dari jenis ini adalah: yang pertama, gedung dan bangunan; dua, yaitu tanah; ketiga, peralatan; yang keempat, kendaraan; dan yang kelima, mesin. Di sini saya akan menjelaskan metode penyusutan aktiva tetap menurut PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah panduan standar keuangan dan akuntansi yang disetujui oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IKI. Agar persepsi nilai residu aktif tidak berbeda-beda, tiap perusahaan Anda perlu mematuhi metode penyusutan aktiva tetap sesuai standar tersebut. Selengkapnya tentang golongan penyusutan aktiva tetap menurut PSAK adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu tentang penyusutan garis lurus. Metode penyusutan aktiva tetap yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus atau yang biasa disebut straight line method. Jika Anda menggunakan metode ini untuk menghitung penyusutan, maka Anda wajib menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian. Rumusnya adalah sebagai berikut: biaya penyusutan atau sama dengan biaya perolehan aset diambil nilai residu per umur ekonomis. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode garis lurus. Ini sistem latihannya seperti ini. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang, dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta.
Jika menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutannya adalah biaya penyusutan. Di sini 8 juta diambil 1 juta per 5 tahun. Sama dengan 7 juta per 5 tahun sama dengan di sini 1.400.000. Dengan demikian, jika ingin mesin produksi perusahaan A bisa dijual seharga 1 juta 5 tahun mendatang, biaya penyusutan per tahunnya harus 1,4 juta atau kurang dari itu. Nah, selanjutnya ini penyusutan saldo menurun ganda. Metode penyusutan aktiva tetap yang kedua adalah penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda lebih hati-hati dalam menentukan estimasi karena nominal penyusutannya sengaja dinaikkan 2 kali lipat. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali persentase depresi atau ganda. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode saldo menurun ganda. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Jika menggunakan metode saldo menurun ganda, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. Persen depresi per tahun sama dengan 1 per 5 tahun dikali 100% sama dengan 20%. Persen depresiasi berganda sama dengan 2 dikali 20% sama dengan 40%. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah seperti yang ada di gambar berikut ya. Di sini ada satu tahun pertama yaitu harga barang 8 juta dan nilai residu tetap 8 juta. Persenan depresiasi itu 40%. Jadi biaya penyusutannya itu 3.200.000. Total penyusutannya berarti dari keseluruhannya itu 3.200.000. Yang kedua di sini ada harga barang 8 juta. Nilai residunya 4.800.000. Persenan dari depresiasi 40%. Biaya penyusutannya 1.920.000. Nah, total penyusutannya berarti 5.120.000. Nah, yang ketiga 8 juta. Harga barang. Nilai residunya 2.880.000. Persenan depresiasinya 40%. Biaya penyusutan 1.152.000. Total penyusutan 6.272.000. Yang keempat, tahun keempat itu harga barang 8 juta. Nilai residunya 1.728.000. Persenan depresiasinya 40%. Nah, biaya penyusutannya 691.200 rupiah sama dengan total penyusutannya 6.963.200 rupiah. Yang kelima 8 juta. Tahun kelima 8 juta. Nilai residunya 1.036.800 rupiah. Persenan depresiasinya 40%. Biaya penyusutannya di tahun kelima ini 414.720 rupiah. Jadi total penyusutannya selama 5 tahun ini 7.377.920 rupiah. Jadi total nilai residu 8 juta diambil 7.377. Total nilai residu 8 juta diambil 7.377.920 rupiah sama dengan 622.080 rupiah. Dengan demikian berdasarkan metode saldo menurun ganda, mesin produksi perusahaan A tidak bisa dijual dengan harga 1 juta, tapi 622.000 saja dalam 5 tahun mendatang. Nah, untuk pertanyaannya, jadi saya ingin mempertanyakan, saya bingung Bu, untuk buat latihannya karena kan saya belum belajar ini. Ada beberapa materi yang saya pahami sedikit-sedikit, tetapi untuk buat soal latihannya itu saya bingung. Justru itu saya ambil contohnya latihannya dari materi yang saya dapat dari Google tersebut. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.